Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti, saya dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah Intermediate Accounting, yaitu aset tetap. Aset tetap, aktiva tetap SAT, yaitu mengacu pada aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Jenis aset ini memberikan keuntungan finansial jangka panjang, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan diklasifikasikan sebagai properti, plant, dan equipment di neraca. Karakteristik aset tetap: 1. Memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. 2. Dapat disusutkan atau depresiasi. 3. Jika digunakan dalam operasi bisnis dapat memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Dan keempat, tidak liquid. Sifat-sifat aset: 1. Bisa diperjualbelikan. 2. Aset adalah sumber daya. 3. Bisa dikonversikan menjadi uang tunai. 4. Dapat dipindahtangankan. 5. Diperoleh dari transaksi ekonomi masa lalu. 6. Memberikan manfaat di masa mendatang. Dan 7. Dikuasai perusahaan atau perorangan. Jenis-jenis aset. A. Dari sisi bentuknya, aset berwujud adalah aset yang memiliki wujud fisik atau bisa dilihat seperti gedung, tanah, barang dagang, mesin, surat berharga, kantor, uang kas, dan sebagainya. Sedangkan aset tidak berwujud, aset yang tidak memiliki wujud namun memiliki nilai yang bisa ditukarkan. Contohnya, aset tidak berwujud adalah hak paten, merek dagang, hak cipta, kekayaan intelektual, dan sebagainya. B. Dari sisi likuiditasnya, aset bisa dibedakan dari likuiditasnya, artinya seberapa besar aset tersebut bisa dicairkan dengan uang tunai. Aset lancar adalah aset yang memiliki sifat mudah ditukar atau dicairkan melalui transaksi uang tunai. Contohnya surat berharga, kas, piutang dagang, wesel, persediaan, hingga emas. Sedangkan aset tidak lancar adalah aktiva yang sulit diubah bentuknya menjadi kas atau bentuk lainnya, atau disebut juga sebagai aktiva tidak lancar seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. C. Berdasarkan jangka waktunya, aset tetap adalah jenis aset yang bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu singkat. Aset jenis ini bersifat penting bagi perusahaan yang hanya dibeli atau disewa satu kali dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya tanah, pabrik, mesin, dan sebagainya. Sedangkan aset tidak tetap juga biasa disebut aset tak berwujud, lantaran jenis aset ini tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat dan dirasakan. Contohnya franchise, goodwill, merek, dan sebagainya. Fungsi aset tetap yaitu 1. Memeriksa rencana tindakan depresiasi untuk memastikan profitabilitas aset tetap. 2. Sebagai representasi yang jelas dari jumlah modal perusahaan dan nilai aset untuk keuntungan finansial yang diikuti. Yang 3. Membantu perusahaan memperoleh laporan keuangan dan penilaian bisnis yang akurat, serta analisis keuangan yang menyeluruh. 4. Ahli keuangan dapat menggunakan informasi tentang aset tetap dan penyusutan untuk melaporkan apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau tidak. Aset tetap tidak berwujud. Sebuah perusahaan tetap bisa menghitungnya sebagai harta. Keberadaannya juga bisa bermanfaat untuk kelangsungan operasional perusahaan. Contohnya 1. Lisensi, 2. Hak cipta, 3. Merek dagang, 4. franchise, dan 5. Sistem keamanan. Relevansi aset tetap pada laporan keuangan. 1. Neraca keuangan, karena bersifat aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Aktiva tetap awalnya dikapitalisasi pada neraca dan kemudian secara bertahap disusutkan selama masa manfaatnya. 2. Laporan arus kas. Pembelian aktiva tetap merupakan arus kas keluar dan dikategorikan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan penjualan aktiva tetap merupakan arus kas masuk dan dikategorikan sebagai hasil dari penjualan aset tetap. Yang 3. Laporan laba rugi. Kecuali tanah, aktiva tetap menghasilkan depresiasi. Hal ini untuk mencerminkan penyusutan dan pengurangan nilai dari penggunaan aset tersebut dalam operasi perusahaan. Depresiasi muncul pada laporan laba rugi dan mengurangi laba bersih perusahaan. Metode perhitungan penyusutan aset tetap.
Metode penyusutan garis lurus. Rumusnya penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Contoh soalnya, Pak Rahmat membeli mesin manufaktur seharga 50 juta rupiah. Taksiran nilai residunya adalah sebesar 5 juta. Dan umur ekonomis yang Pak Rahmat taksir adalah 5 tahun. Jelaskan cara perhitungannya. Jawabannya penyusutan sama dengan 50 juta rupiah dikurangi 5 juta dibagi 5 tahun. Maka penyusutannya adalah 9 juta rupiah. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.